Maka para hadirin hadirat, mari kita mujahadah. Mujahadah secara hakiki artinya adalah melawan hawa nafsu, para hadirin. Melawan hawa nafsu yang ada di dalam hati kita, yang bercokol di dalam hati kita. Seperti tadi yang digambarkan, gelas itu tidak pernah kosong. Jika bukan diisi dengan air minum, maka dia dengan sendirinya akan terisi dengan udara. Maka demikian hati kita. Jika tidak kita gunakan untuk berzikir, ingat kepada Allah, maka dengan sendirinya hati kita akan dikuasai oleh hawa nafsu. Maka alhamdulillah kita sebagai pengamal wahidiyah dikenalkan sholawat wahidiyah dan ajarannya, kita dikenalkan alatnya dan kita diberitahu cara menggunakannya. Alatnya yakni sholawat wahidiyah, cara menggunakannya adalah dengan cara lillah billah, lirrasul birasul, serta lil ghos bil ghos. Maka jika ini kita secara istiqomah kita terapkan, maka insya Allah sedikit demi sedikit hati kita akan dibuka oleh Allah. Jangan bandingkan kita dengan orang lain, bandingkan kita dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita sebelum mengamalkan wahidiyah dan setelah mengamalkan wahidiyah. Jika kita mengamalkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan terasa reaksi di dalam hati kita. Seperti orang makan sambal. Jika dia betul-betul makan sambal, maka pasti insya Allah akan bereaksi di dalam tubuhnya. Lidahnya atau mulutnya akan terasa panas, sensasi pedas terasa, ya, mukanya memerah, bahkan berkeringat, bahkan menangis. Maka orang yang betul-betul makan sambal yang pedas, bukan sambal tomat yang ukur-ukur, maka dia pasti merasa kepedesan. Maka barang siapa yang betul-betul bermujahadah, pasti akan merasakan. Ya, ini sesuai dengan tingkatan kita masing-masing. Maka para hadirin hadirat, mari kita senantiasa meningkat kekuatan batiniah kita dengan mujahadah. Memohon kepada Allah supaya dibuka hati kita, ditingkatkan kesadaran kita. Memohon kepada Allah supaya kita dijauhkan dari dosa-dosa, supaya kita diberi kekuatan agar bisa melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Karena nafsu-nafsu inilah, nafsu-nafsu yang menguasai hati kita inilah yang kemudian menjadikan hati kita gelap gulita, dan hati yang gelap gulita akan mengajak orang di mana hati tersebut berada untuk senantiasa melakukan maksiat, untuk melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Dan disitulah dosa-dosa atau zulmah semakin menebal di dalam hati kita. Hati kita menjadi gelap, menjadi sulit untuk ingat kepada Allah. Karena betapa tebalnya zulmah atau kotoran hati yang melekat pada diri kita. Dan ini sekali lagi yang diperjuangkan di dalam perjuangan wahidiyah, yakni untuk menjernihkan hati dan ma'rifat billah. Maka para hadirin hadirat, pada kesempatan ini khususnya yang mungkin baru mengenal wahidiyah atau belum mengamalkan wahidiyah di mana saja, dengan kerendahan hati kami ajak untuk bersama-sama mengamalkan sholawat wahidiyah. Bagaimana caranya? Caranya cukup dengan membaca nida ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah setiap hari selama 30 menit. Selama 30 menit ini dilaksanakan selama 40 hari. Atau jika memang sudah berkehendak, ini bisa mengamalkan sholawat wahidiyah secara penuh di dalam lembaran sholawat wahidiyah, mulai dari Allahumma ya wahidu ya ahad ila akhirih hingga waqul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini diamalkan dengan niat makmum kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghusiyada zaman radhiyallahu an, memohon syafaat beliau, memohon nazroh beliau ghusiyada zaman agar supaya kita mendapatkan syafaat, dijauhkan, diselamatkan diri kita, dijauhkan dari dosa-dosa dan diampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka mari para hadirin hadirat, khususnya pengamal wahidiyah pada malam hari ini, kita praktekkan para hadirin hadirat. Kita bersama-sama bermujahadah memohon kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita sowan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Kita sowan kepada beliau Mbah Yai Majid Mu'alif Shalawat Wahidiyah.
Kita sowan, kita bayangkan kepada beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romawi Latif Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an para hadirin. Jangan sampai pengamal Wahidiyah mengaku pengamal Wahidiyah, tetapi masih sulit untuk membayangkan beliau hadir di hadapan kita para hadirin. Padahal Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa memanggil-manggil aku di dekat kuburanku, aku akan mendengarkan. Dan barang siapa yang memanggil-manggil aku jauh dari kuburanku, aku akan datang menghampiri orang tersebut dan bertanya, ma hajatuka, apa hajatmu ya umatku? Maka para hadirin hadirat, tanpa kita sadari para hadirin hadirat, ketika kita nidak ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, sebetulnya beliau Rasulullah hadir para hadirat. Namun betapa kecewanya beliau para hadirin hadirat, ketika kita memanggil-manggil dan beliau hadir, kita tidak merasa beliau hadir para hadirin hadirat, sehingga hati kita masih kesana kesini, hati kita masih asyik membayangkan kesenangan-kesenangan kita. Kita membayangkan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita tidak manggil-manggil Kanjeng Nabi, beliau rawuh, tapi kita acuh para. Betapa kecewanya beliau, betapa su'ul adabnya kita kepada beliau para hadirin hadirat. Mari para hadirin hadirat, kita tata adab kita, baik lahiriah terutama batiniyah. Kita bayangkan kita adalah orang yang paling banyak dosa para hadirin. Dosa kita sangat besar, dosa kita sangat banyak, segunung-gunung anaan para hadirin. Bahkan saking besarnya dosa kita, dosa-dosa ini kita ini menimpa diri kita. Ibarat gunung, saking besarnya gunung menimpa diri kita. Sehingga saking besarnya dosa yang menimpa diri kita, sampai kita tidak melihat dosa yang menimpa diri kita. Maka wajar, maka tidak gumun kita sulit membayangkan dosa. Karena saking besarnya dosa tersebut para hadirin. Seperti peribahasa, gajah di pelupuk mata tidak tampak para hadirin. Padahal dosa kita jauh daripada gambaran seekor gajah di pelupuk mata para hadirin. Dosa kita adalah segunung-gunung anaan ini tadi yang menimpa diri kita. Jika ini bukan karena syafaat beliau Rasulullah SAW, maka dosa-dosa kita akan sulit diampuni oleh Allah para hadirin. Maka mari kita bersungguh-sungguh mohon syafaat kepada beliau Rasulullah SAW agar kita dimohonkan ampunan kepada Allah, dimohonkan maghfirah kepada Allah. Mari kita juga menyowankan keluarga kita para hadirin hadirat. Keluarga kita, anak, suami, ya, istri kita, anak keturunan kita, termasuk orang tua kita, mbah-mbah kita, baik yang masih ada, termasuk yang sudah meninggal. Mari kita semua sowankan kepada beliau Rasulullah SAW. Mungkin orang tua kita dulu, mbah-mbah kita dulu belum kenal sholawat wahidiyah, maka alhamdulillah kita mengamalkan sholawat wahidiyah. Maka jika kita sudah kenal wahidiyah, kita sudah diajari bagaimana caranya sambat kepada beliau Rasulullah SAW, dan kemudian kita tidak nyangkeng, kita tidak nyewankan, kita tidak melaporkan keluarga kita kepada beliau Rasulullah. Betapa zalimnya kita para hadirin hadirat. Kita punya doa untuk memohon kepada Rasulullah, sementara kita tidak ikut sertakan keluarga kita di dalam doa kita. Betapa pelitnya kita para hadirin hadirat. Ibarat kita punya makanan, punya roti, sementara keluarga kita, tetangga kita kelaparan karena tidak ada makanan, dan kita asyik makan sendiri. Betapa zalimnya kita para hadirin hadirat. Maka untuk itu mari kita tata adab lahiriah terutama batinnya. Kita betul-betul sowan kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghosiyada zaman radhiyallahu. Jikapun itu kita sulit, mari kita bayangkan beliau Mbah Yai Majid hadir, beliau Kanjeng Romawi Latif hadir. Kita makmum kepada beliau, kita gandolan jubah beliau. Kita mohon supaya digenggam apapun keadaan kita, supaya dicangkeng untuk sowan kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.